COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Orang yang tertular akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih dengan penanganan khusus. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 orang pasien positif COVID-19 di Indonesia, yakni perempuan berusia 31 tahun dan seorang ibu berusia 64 tahun. Menilik ke belakang, rentetan awal munculnya COVID-19 sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia. Cina tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus ini, dan setelah itu virus ini tersebar di sejumlah negara. Sehingga tiap-tiap negara berupaya untuk menjaga dari peningkatan kasus COVID-19 dengan membuat kebijakan dari pemerintah di masing-masing negara. Dalam masa pandemi corona atau COVID-19, pemerintah Indonesia meminta pelayanan kefarmasian tetap berjalan. Peran seorang apoteker sangat diperlukan dalam memastikan produksi, distribusi, pelayanan obat, kosmetik, serta alat kesehatan sampai ke masyarakat dengan baik. Menindaklanjuti hal tersebut, tanggal 31 Maret 2020, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID virus 2019 atau COVID-19. Sebagai upaya pencegahan peningkatan kasus COVID-19 semakin tinggi di Indonesia. Dari peraturan tersebut, dibuat peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona atau COVID-19 yang berlaku mulai tanggal 3 April 2020. Dikatakan, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dapat dilakukan pada setiap daerah yang mengajukan PSBB oleh pemerintah daerah masing-masing setelah disetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peran apoteker dalam menjalankan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19. Sebagai bagian dari tenaga kesehatan, apoteker perlu mengetahui hal-hal terkait praktek profesionalnya di bagian kesehatan. Dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi COVID-19, instalasi farmasi rumah sakit sebagai tempat praktek apoteker di rumah sakit merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara semua kegiatan pekerjaan kefarmasian, meliputi pengelolaan perbekalan farmasi mulai dari pemeliharaan, penyiapan, peracikan, dan pelayanan langsung kepada pasien. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan menyeluruh untuk penyediaan obat bermutu atau product oriented dan pelayanan langsung kepada pasien atau patient oriented, yang keduanya merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari sistem kesehatan rumah sakit yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien. Nah, bagaimana peran apoteker dalam menjalankan kedua fungsi di atas untuk kesiapsiagaan menghadapi COVID-19? Yang pertama, pengelolaan dan penyediaan perbekalan farmasi. Sejak WHO menyatakan bahwa kejadian penyakit COVID-19 akibat virus SARS-CoV-2 adalah sebagai suatu pandemik, maka di tengah epidemi yang terjadi secara global, hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, pelayanan farmasi harus menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk menjalankan fungsinya sebagai unit yang mampu menyediakan kebutuhan obat dan alat kesehatan
sekaligus memberikan pelayanan langsung kepada pasien dan juga tenaga medis lainnya. Tentunya, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi saat ini jumlah kebutuhan obat dan alat kesehatan sangat meningkat untuk pelayanan pasien COVID-19. Sementara di sisi lain, ketersediaan baik obat ataupun alat kesehatan belum dapat mengikuti kebutuhan yang ada. Kondisi seperti ini dipersulit lagi oleh ulah sebagian oknum yang menimbulkan obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sehingga persediaan di lapangan menjadi semakin langka. Menghadapi tantangan di lapangan, apoteker sebagai penggerak roda dalam pelayanan kefarmasian harus menyikapi permasalahan tersebut dengan cepat. Penyediaan perbekalan obat dan alat kesehatan termasuk APD merupakan modal bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Untuk menghadapi krisis dan kesulitan ini, maka ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh apoteker. Antara lain, yang pertama yaitu membuat perencanaan kebutuhan obat atau alat kesehatan dan APD dengan akurat. Yang nomor 2, mencari referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan apoteker dalam mencari solusi apabila obat atau alat kesehatan yang dibutuhkan sulit didapat. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan apoteker di rumah sakit lain untuk bertukar informasi terkait penyediaan obat atau alat kesehatan dan informasi supplier. Yang keempat, bekerja sama dengan panitia farmasi dan terapi maupun dengan tim-tim yang terlibat sebagai tim pengendali infeksi, tim Satgas Covid, dan juga komite medis untuk mencari alternatif obat atau alat kesehatan yang dapat digunakan sebagai best alternatif. Yang kelima yaitu melakukan seleksi dan bekerja sama dengan beberapa supplier yang memiliki izin distribusi secara legal. Nah, langkah-langkah di atas sangat berguna untuk mencari solusi dalam penyelesaian dengan mengutamakan kepentingan bersama. Selain upaya di atas, apoteker juga harus memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan langkanya APD seperti hazmat, masker, kacamata, sepatu, dan alat pelindung diri lainnya yang saat ini cukup sulit untuk didapatkan. Merujuk pada referensi yang ada, maka apoteker dapat memberikan solusi dengan melakukan resebel apabila APD yang dibutuhkan tidak tersedia. Dalam melakukan resebel, apoteker harus mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes Republik Indonesia agar fungsi APD dapat berjalan baik. Sebagai contoh, untuk mengatasi kelangkaan masker N95, maka apoteker dapat melakukan upaya resebel dengan ketentuan resebel dapat dilakukan maksimal 5 kali, kecuali jika masker N95 ini digunakan untuk tindakan aerosol atau masker sudah rusak, maka resebel tidak dapat dilakukan. Peran apoteker dari berbagai sektor di tengah pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, profesi tenaga kesehatan sering kali menjadi sorotan. Peran mereka sangat penting karena berada di garda terdepan untuk menangani kasus COVID-19 yang hingga kini masih terus meningkat. Bukan hanya dokter dan perawat saja yang punya peran penting saat pandemi ini. Pemerintah Indonesia pun meminta pelayanan kefarmasian tetap berjalan. Peran seorang apoteker sangat diperlukan dalam memastikan produksi, distribusi, dan pelayanan obat, kosmetik, serta alat kesehatan sampai ke masyarakat dengan baik. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang lulus ujian kompetensi apoteker serta telah mengucapkan sumpah jabatan. Salah satu tugas seorang apoteker yakni
bertanggung jawab untuk memberikan obat sesuai dengan resep dokter. Selain itu, apoteker juga memiliki tugas mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang rasional serta efek sampingnya. Apoteker yang bekerja di berbagai sektor kesehatan memiliki peran strategis tersendiri dalam mencegah penularan dan penanganan COVID-19. Apoteker tidak hanya bekerja di apotek dan rumah sakit saja, ada pula apoteker yang bekerja di perusahaan farmasi serta distributor obat. Berikut adalah peran apoteker dari berbagai sektor di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, apoteker di sektor klinis. Apoteker yang bekerja di sektor klinis sebagai tenaga kesehatan di apotek atau rumah sakit memastikan ketersediaan dan kualitas produk kesehatan baik untuk pencegahan hingga pengobatan. Produk kesehatan untuk upaya pencegahan meliputi suplemen, masker, alat pelindung diri, dan hand sanitizer. Sementara untuk pengobatan meliputi obat-obatan, ventilator, dan gas medis. Apoteker yang bertugas di rumah sakit melakukan pelayanan kefarmasian untuk memastikan keamanan, ketepatan pemberian obat, dan efikasi sehingga pasien dapat disembuhkan serta minim dari efek samping dan yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu apoteker di apotek. Apoteker di apotek juga mengedukasi masyarakat dalam bagaimana melakukan pencegahan, memberikan rekomendasi produk untuk usaha pencegahan, serta memberi informasi terpercaya kepada masyarakat di tengah maraknya berita hoaks terkait COVID-19. Yang ketiga yaitu apotek di masyarakat. Masyarakat mulai kritis terhadap obat-obatan yang dikonsumsinya. Disinilah peran apoteker sangat dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat. Apoteker memiliki tanggung jawab terhadap obat yang ditulis di dalam resepnya. Apoteker merupakan konsultan obat bagi dokter maupun pasien yang memerlukannya. Apoteker harus mampu menjelaskan tentang obat yang berguna bagi pasien karena dia mengetahui tentang 1. Cara menggunakan dan meminum obat. 2. Efek samping yang timbul jika obat dipakai. Stabilitas obat dalam berbagai kondisi. Toksitas dan dosis obat yang digunakan. Yang keempat yaitu apotek di perusahaan farmasi dan distributor. Apoteker yang bekerja di perusahaan farmasi dan distributor memastikan ketersediaan obat-obatan yang diperlukan selama pandemi COVID-19, baik dengan memproduksi obat yang dibutuhkan ataupun dengan mengimpor obat yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Perusahaan farmasi BUMN telah memproduksi obat yang digunakan sebagai bagian terapi dari COVID-19 yaitu kloroquine, oseltamivir, dan asitromisin. Ada juga perusahaan farmasi swasta yang memproduksi hidroksiquinolone yang dapat digunakan sebagai alternatif kloroquine. Sebagai catatan, Indonesia saat ini masih memiliki ketergantungan impor pada bahan baku farmasi. Dalam memaksimalkan pelayanan farmasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, apoteker yang bekerja di bidang pelayanan harus dapat memastikan bahwa setiap langkah pelayanan kefarmasian ditegakkan, mulai dari riwayat penggunaan obat, pengkajian obat, memastikan rasionalitas obat yang diberikan, monitoring terhadap terapi obat yang juga edukasi mengenai obat-obatan yang digunakan untuk terapi COVID-19.